Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas kaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada konsep PKN. PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan PKN secara umum yang pertama yaitu memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila. Yang kedua, membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada peserta didik. Yang keempat, mengunggah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila untuk menghadapi arus globalisasi. Yang kelima, ada memberi motivasi agar berperilaku sesuai dengan nilai, moral, dan norma Pancasila. Yang kedua ada keterkaitan PKN dengan IPS. Keterkaitan PKN dengan IPS sangat kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai upaya untuk mewujudkan pesan Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, khususnya Pasal 39 Ayat 2 dan Ayat 3. Nah, bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Bidang studi IPS mencangkup aspek geografi, ekonomi, sejarah, Pancasila, serta Undang-Undang 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Kemudian terjadi pemisahan menjadi bidang studi IPS yang menyangkut aspek ekonomi, geografi, dan sejarah. Kemudian ada pula konsep pembelajaran terpadu. Menurut Depdikbud, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama ada holistik. Nah, di dalam holistik ini suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus. Tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Yang kedua ada bermakna. Pengkajian atau suatu fenomena dari berbagai aspek seperti yang sudah dijelaskan tadi memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut dengan skema. Yang ketiga ada otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Yang keempat ada aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna mencapai hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Nah, kemudian ada hubungan bidang studi PKN dengan mata pelajaran yang lainnya. PKN merupakan program pendidikan yang memiliki visi untuk mengembangkan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya dan keyakinan bangsa Indonesia yang memungkinkan dapat diwujudkan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang bersifat interdisipliner, terutama disiplin ilmu hukum, politik, dan filsafat moral. Sifat interdisipliner ini menjadikan PKN jelas batang keilmuan. Nah, dalam paradigma PKN sekarang dikenal dengan 3 komponen yang berkaitan. Menurut Udin Saripudin Winatapurna, ada 3 komponen tersebut, yaitu yang pertama
komponen pengetahuan kewarganegaraan, yang kedua, komponen keterampilan kewarganegaraan, dan yang ketiga ada komponen watak atau karakter kewarganegaraan. Nah, kemudian ada hubungan PKN dengan ilmu politik. PKN merupakan praktik ilmu dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengandung praktik-praktik yang diturunkan dari ilmu politik. Nah, kemudian ada pula hubungan PKN dengan ilmu sejarah. Nah, dalam mempelajari sejarah terdapat latar belakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan, proses dan alasannya pendidikan kewarganegaraan dipelajari. Kemudian dengan pada ilmu sejarah dapat diketahui mengapa perlunya di pendidikan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Semua itu didasari oleh sejarah atau peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu atau masa lampau. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.